Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya di Kisah Inspiratif Sore-sore. Anak-anakku dimanapun berada, mudah-mudahan ada yang menyimak, menonton, mendengarkan ya. Ini cerita kalian, cerita waktu kita bersama dulu di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, besti-besti, semoga semuanya sehat. Sore ini saya kembali akan membacakan cerita dengan judul Sejarah Trio Bonek Mengejar Mimpi. Ini cerita diambil dari kisah nyata, tentu saja namanya disamarkan, bukan nama sesungguhnya. Tentang siswa-siswa saya yang berjuang dengan cara mereka sendiri. Nah, diantaranya ini adalah trio perempuan siswa kelas 8 saat itu yang berjuang mengejar mimpinya. Kita mulai ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Muhammad Tosi sudah hadir menonton ya. Tiba-tiba 3 anak perempuan itu datang ke rumah sepulang sekolah. Bahkan saat itu sudah menjelang senja teman-teman. Senja yang digelayuti mendung tidak menyurutkan langkah mereka untuk datang ke rumah. Sebetulnya saya ngantuk sedari siang tadi, agak kurang sehat ya. Rasa kantuk yang datang menyergap hilang mendengar celotehan ribut dari ketiganya saat itu. Bukan suara berisiknya sebetulnya, tapi isi omongan mereka bertiga. Katanya, "Bu, kami mau ikut lomba LKIR. Padahal waktunya hanya 7 hari lagi." Kemudian minta saya membimbing mereka kembali. Sebetulnya teman-teman, mereka adalah bimbingan dari rekan saya, dan karya tulisnya sudah hampir jadi saat itu. Cuma entah mengapa tiba-tiba dibatalkan, saya juga kurang paham ya. Kemudian kesibukan saya di kurikulum saat itu memang membuat saya tidak jadi pembina ekskul apapun. Ya paling kalau diminta bantuan pada waktu saya ikut. Masa juga sih ya kalau kasih kurikulum nyambi jadi pembina ekskul kan nggak lucu juga gitu ya, terlalu banyak kerjaan. Nah, kalau saya jadi pembina pasti tidak akan maksimal karena akan terganggu waktunya dengan kerjaan-kerjaan kurikulum yang tidak ada habisnya teman-teman. Atau bisa jadi nanti ada teman yang bilang kemaruk mungkin ya, bisa jadi. Untuk sekolah sebesar SMP Negeri 4 Rangkas Bitung yang muridnya ribuan dengan guru yang banyak, ada 60 lebih, berbagi tugas tentu saja sesuai tupoksinya. Sangat bisa dilakukan karena banyak orang, bisa bekerja sama, bisa bekerja sendiri, dan bisa untuk membimbing siswa dan sebagainya. 3 siswa putri ini terus memujuk saya agar membimbing penelitian mereka. Pembina kir utamanya sudah segan teman-teman. Saya telepon, nyerah katanya. Dia jengkel, kesal, marah. Kenapa? Karena hasil survei yang dilakukan oleh anak-anak saat itu hilang teman-teman di ruang guru. Tumpukan kertas hasil penelitian, hasil survei anak-anak raib entah kemana. Walaupun saat itu saya ikut membimbing, tapi tidak terjun langsung ya, pembinanya ini yang terjun langsung gitu. Dengan waktu yang mepet 7 hari, rasanya tidak mungkin ya, katanya. Lalu saya jelaskan ke mereka bertiga nih, trio bonek ini. Waktu lomba sudah dekat itu,
kendala, bahkan kendala yang besar. Sementara itu hasil survei kalian hilang. Lalu kalian mau menulis penelitian dari mana? Datanya saja hilang. Mereka, teman-teman, saat itu meneliti tentang kehidupan ekonomi para pedagang di alun-alun Nakas Bitung. Saat itu alun-alun Nakas Bitung baru dibangun, diperbagus, sehingga banyak pedagang-pedagang yang mencari rezeki di sana. Kemudian ada satu lagi tempat yang direhab saat itu, Balong Ranca Endah. Itu juga sama, dijadikan tempat rekreasi sehingga menimbulkan lapangan kerja untuk para pedagang-pedagang dan yang lainnya di sana. Jadi bidang yang mereka ambil adalah IPS, teman-teman, penelitian IPS. Mereka sudah wawancara, sudah turun ke lapangan, bahkan sudah 2 kali. Tapi ya itu tadi, datanya hilang. Mereka juga sudah membuat perbandingan sebetulnya, hanya nanti lampirannya bagaimana sebagai bukti fisik tidak ada. Mereka sudah punya kesimpulan bisa jadi, membandingkan bagaimana sebelum mereka berdagang di Balong, di alun-alun, dan sesudah penataan ya. Saya merasa demam saat itu, meriang, teman-teman. Cuma melihat sorot mata 3 anak ini, 3 anak perempuan yang kuat gitu ya, penuh tekad. Akhirnya saya tarik nafas juga. Baiklah, kata saya, ibu bantu asal kamu mau kerja lembur. Begitu saya putuskan saat itu. Ketiganya langsung bersorak seperti anak kecil. Lalu sigap mereka mengeluarkan laptop. Ternyata mereka sudah punya senjata, sudah bawa laptop ke rumah ya. Lalu instrumen penelitian dan lembar wawancara mereka print ulang. Kemudian kata saya, kalau memang sudah begini, kamu harus berani terjun lagi ke lapangan dengan waktu yang mendesak, yang mepet. Paling 4 hari lah untuk mencari data. Sehari buat nyusun, besoknya dikirim, kata saya begitu. Kemudian kamu boleh kembali ke koresponden lama, pedagang-pedagang yang sudah wawancara sebelumnya, atau mencari yang baru, karena memang banyak pedagang. Benar-benar bondo nekat, teman-teman, alias bonek. Saya juga bilang ke mereka, minta izin ke orang tua, karena kamu akan bekerja keras, sekolah, sepulang sekolah nyari data, setelah nyari data laporan di rumah gitu ya, bisa jadi mengerjakan sampai sore, sampai malam, bisa jadi di rumah saya maksudnya. Nah, jadilah 4 hari mereka sepulang sekolah langsung terjun ke lapangan. 2 orang ke alun-alun, 2 orang lagi ke Balong Ranca Endah. Dan mereka tidak tanggung, teman-teman, sampai isya mereka mencari data sambil terus komunikasi dengan saya. Dan luar biasanya orang tuanya mensupport, mendukung. Mereka mengantarkan ke rumah. Jadi setelah pulang dari alun-alun, dari Balong, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mandi, istirahat, makan, lalu setelah itu diantarkan ke rumah saya. Salut juga dengan daya juang mereka. Bertiga ini benar-benar bondo nekat ya. Dan dukungan dari orang tua luar biasa. Setiap hari, 4 hari itu rata-rata pulang pukul 11. Orang tua menjemput dan ikut menunggu di rumah. Mereka rata-rata datang pukul 22. Jadi menunggu kurang lebih sejam, menemani anak-anaknya menganalisis data, mengetik, yang seperti itulah. Begitu terus selama 4 hari. Sambil saya pesankan juga jaga kesehatan. Cuma alhamdulillah Allah ngasih ke saya kesembuhan. Badan saya lama-lama tambah fit, jadi bisa membimbing mereka. Hari kelima saya mohon izin dari pagi ke kepala sekolah untuk mereka melakukan
penelitiannya, menulis penelitiannya, menyelesaikan penelitiannya. Alhamdulillah kepala sekolah mengizinkan memberikan dispensasi. Hari ini harus selesai, kata saya, pengetikan sampai rapi. Nanti besok saya cek, nanti kita print bareng-bareng, kata saya. Nah, mereka bertiga itu memang rupanya Allah ngasih pasangan yang pas. Yang satu cepat ngetiknya gitu ya, yang satu kebahasaannya bagus, yang satu lagi dia di data. Mereka berkolaborasi bertiga, akhirnya selesai, alhamdulillah, karya tulisnya. Di detik-detik terakhir, di deadline akhir ya, laporan penelitian trio bonek ini selesai. Ya, segera diserahkan ke Dinas Pendidikan, ke panitia lomba. Nah, tapi sebelumnya tentu saja saya konsultasikan, saya serahkan ke pembina KIR yang utama, dan dialah yang membawa karya anak tersebut ke dinas. Dia juga kaget, takjub, ternyata anak-anak tidak menyerah, katanya. Alhamdulillah. Teman-teman, tidak disangka trio bonek ini walaupun mepet, ternyata masuk 5 besar. Masuk 5 besar di putaran pertama. Artinya 5 besar ini terpilih, teman-teman, untuk presentasi di putaran berikutnya. Ada waktu 3 hari untuk persiapan presentasi. Nah, kembali mereka ke rumah saya untuk latihan. Hanya kali ini hanya membuat PowerPoint, karena mereka memang melakukan penelitiannya sendiri, jadi sudah paham. Tinggal membimbing membuat PowerPoint dan latihan bagaimana cara presentasi agar juri bisa menarik untuk dilihat oleh juri gitu ya, bisa jelas penelitiannya dan menarik untuk juri. Tidak sampai larut malam karena saya takut mereka jatuh sakit. Kemudian mereka berlatih sungguh-sungguh. Presentasinya ternyata boleh diwakilkan hanya seorang, tapi untuk menjawab pertanyaan itu bertiga, teman-teman. Nah, di hari ketiga saya jelaskan lagi, saya semangati mereka, dan saya sampaikan harus siap menang, siap kalah ya, namanya juga lomba. Tidak selamanya harus menang, tapi yang penting kamu berani mencoba. Karena besok mereka harus lomba, mereka saya suruh pulang cepat dan istirahat. Saya besok itu ada kegiatan yang lain, teman-teman, jadi tidak bisa mendampingi. Dan saya kira pembina utama KIR-nya cukup sebagai pendamping, karena beliau juga menguasai bidang tersebut dan bisa menyemangati anak-anak terutama, agar mereka terus punya daya juang yang tinggi, semangat untuk ikut lomba. Nah, kemudian waktu siang saya sempatkan datang tuh ke tempat lomba, waktu itu di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung, teman-teman. Mereka sudah tampil presentasi. Mereka langsung ke saya dan bercerita ini itu, heboh gitu ya. Kata saya, sudah, usaha sudah, sekarang tinggal menunggu hasilnya. Mereka bilang, Bu, alhamdulillah presentasi kami lancar. Nah, dari semua peserta yang maju, dipilih 3 kelompok untuk juara 1, 2, dan 3, teman-teman. Nah, saya sih melihat mereka ceria, melihat mereka senang, itu sudah merupakan kebahagiaan. Melihat perjuangan mereka sampai akhir gitu, bisa presentasi, itu sudah hal yang sangat mengharukan buat saya. Tidak apa, belum berhasil juara juga, yang penting mereka semangat berkompetisi ya. Itu yang lebih penting dimunculkan kalau menurut saya. Dan hasilnya serahkan saja ke Allah. Saya tidak lama di sana, teman-teman, hanya nengok saja, karena di sekolah pekerjaan lain sudah menunggu. Nah, saya kembali ke sekolah, mereka saya tinggal kembali, dan saya sampaikan lagi, Bismillah ya, jangan tegang, terima apapun hasil yang juri sampaikan nanti. Siap, Bu, kata mereka. Nah, pada saat saya di ruangan,
kurang lebih pukul 2 ada telepon. Bunyi telepon menyobek sunyi di kurikulum saat itu. Pembinanya ternyata yang menelepon saya. Bu, katanya alhamdulillah trio bonek masuk nominasi ketiga. Ya Allah, kata saya, alhamdulillah. Ternyata hasil mereka berdarah-darah, hasil mereka berjuang, masuk juga gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Walaupun bukan juara pertama teman-teman ya. Kesungguhan mereka di akhir berbuah manis. Saya dengar sekolah lain itu ada yang mengeluarkan biaya lebih banyak ya, konon bahkan mengundang pelatih yang memang ahlinya lebih mahal tentu saja, tapi ternyata tidak masuk ke dalam nominasi 3 besar. Saya sampaikan ke anak-anak itu ketika mereka datang ke sekolah, langsung memeluk saya, kata saya, ayo sujud syukur dulu, alhamdulillah nih kalian berjuang dan Allah kasih keberhasilan, walaupun bukan yang terbaik tapi sudah masuk deretan 3 terbaik, kata saya. Setelah sujud mereka berceloteh ramai, cerita ini tuh namanya juga anak-anak ya, kelas 8, masa-masanya cerewet gitu ya, masa-masanya balik puber pertama maaf. Nah, dan yang terpenting teman-teman, mereka belajar dari pengalaman. Kata mereka, Bu, kami jadi akrab sama pedagang yang diwawancara. Terus kita juga Bu jadi tahu nyari uang itu ternyata susah ya. Masa katanya ada pedagang yang untungnya hanya 10.000 sampai 50.000 per hari. Padahal uang jajan kita rata-rata dikasih 50.000 katanya. Saat itu ya teman-teman, berarti memang anak-anak ini orang mampu teman-teman. Terus mereka bilang juga, Bu, saya sekarang tidak akan manja lagi ke orang tua. Karena nyari uang itu susah. Nah, saya senang mendengarnya teman-teman. Jadi ada hikmah yang lain juga yang mereka ambil, yang mereka bisa simpulkan dari apa yang mereka lakukan gitu. Kemudian mereka juga mengevaluasi sendiri teman-teman. Bu, ternyata kalau lomba katanya persiapan yang baik sangat penting ya, dan itu berpengaruh katanya. Persiapan mendadak bisa jadi memperkecil kemenangan. Kita beruntung Bu, alhamdulillah katanya, Allah ngasih kita kemenangan. Nah, ini teman-teman, saya sampaikan juga, anak-anakku, kesungguhan kamu bekerja itu sangat perlu. Kemudian motivasi kamu juga kuat, itu modal dalam setiap lomba. Kamu teguh, bekerja keras, Allah ngasih kamu sesuai dengan keteguhan kamu gitu. Saya senang mendengar mereka bisa menyimpulkan hal tersebut ya, dan bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Memang mereka anak-anak yang cerdas tentu saja. Nah, 2 tahun kemudian teman-teman, mereka melanjutkan ke SMA favorit di Rangkas Bitung. Terus mereka bilang ke saya, Bu, saya nanti ekskulnya mau lanjut KIR katanya. Mereka serempak menjawab seperti itu. Kalau kamu yakin ekskulnya KIR, kata saya. Yakin Bu, KIR pasti katanya. Nggak ingat dulu berdarah-darah kata saya. Berjuang menyelesaikan laporan penelitian sederhana ya tentang perekonomian pedagang di alun-alun Rangkas Bitung dan di Balong Rancalentah ya. Nah, yakin Bu katanya. Kalau sudah begitu teman-teman, itu kan membahagiakan buat saya sebagai seorang guru. Mereka sudah punya hal yang dituju, sudah punya cita-cita dan harapan gitu ya, selain belajar sungguh-sungguh. Nah, tinggal ketelitian saja, dan mudah-mudahan di sana mereka menemukan pembimbing yang tepat, karena hobi mereka ternyata di bidang karya ilmiah remaja gitu. Nah, teman-teman, belakangan ketahuan ya, ternyata hasil survei yang disimpan di meja pembimbing utama itu disimpan di gudang teman-teman oleh penjaga sekolah. Karena mungkin entah sama kucing atau bagaimana, si kertas itu berantakan teman-teman. Berantakan, lalu disangka oleh penjaga sekolah tumpukan kertas itu tidak
digunakan lagi, sudah tidak bermanfaat. Akhirnya dirapihkan sama beliau, lalu disimpan di gudang. Dan itu tentu saja menjadi cerita yang lain ya, karena lombanya sudah selesai dan alhamdulillah mereka berhasil. Dan sampai juga ternyata cerita itu ke trio bonek ini. Terus mereka ngobrol dengan saya, kata saya, ya sudah nak, bukankah itu jadi sejarah buat hidup kamu, buat kenang-kenangan cerita ya yang indah saat kamu sekolah di sini. Mereka semua tersenyum ketawa. Sekarang mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, sudah di bidangnya masing-masing. Dan ketika jumpa, mereka ingat kembali bahwa memang semua hal yang dikejar, yang jadi harapan, butuh perjuangan untuk mengejarnya gitu. Dan mereka tidak lupa dengan sejarah tersebut. Bagaimana mereka malah dari sore sampai isya mencari data, lalu pulang ke rumah hanya mandi, makan, diantar ke rumah saya oleh orang tuanya, ditunggu juga oleh orang tuanya pas mau pulang, mengerjakan tugas, mengerjakan penelitian sampai beres. Nah teman-teman, itulah cerita sore ini, kisah inspiratif sore-sore untuk sore ini, tentang trio bonek 3 putri yang cerdas, yang nekat gitu ya, punya tekad yang kuat untuk mengikuti lomba walaupun waktunya mepet, karena ada kejadian hasil surveinya hilang, dan ternyata hasil surveinya disimpan oleh penjaga sekolah di gudang. Itu Allah mungkin memberikan momen ya, bahwa kalaupun ada yang hilang masih bisa dicari, masih bisa diusahakan yang lain itu. Yang penting tujuannya satu, searah. Teman-teman terima kasih sudah menonton, Pak Muhammad Tosi, Neng Tin ya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat semuanya, terutama buat saya sendiri. Dengan cerita ini mudah-mudahan bisa menyemangati juga anak-anak saya yang ada dimanapun berada, bahwa apapun yang kamu inginkan yang baik, perjuangkan. Bahwa Allah tidak tidur, Allah selalu melindungi hambanya, memberkahi hambanya. Doakan saya sehat teman-teman, dan saya mendoakan juga semuanya sehat, adik-adik, kakak-kakak, besti-besti, anak-anakku semuanya sehat. Insya Allah besok sore kita ketemu lagi di cerita yang lainnya. Kisah inspiratif sore-sore. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.